Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil fadli wal ihsan. Faddalallahu bani Adam ala ilmin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di pertemuan yang ke-13. Insyaallah taala kita akan masuk di pembahasan ciri-ciri fi'il muta'addi. Ciri-ciri fi'il muta'addi. Ya, siapa yang bisa sebutkan pengertian dari fi'il muta'addi tanpa melihat buku? Akhwatnya ada bisa? Hmm? Apa akhwatnya? Ada mic-nya di situ? Hmm. Tidak ada mic-nya? Ya, fi'il yang butuh kepada objek. Ya, baca buku atau enggak? Nah, apa paling hadiahnya? Pulpen atau buku atau eh, bembeng? Bembeng? Apa yang dibilang tadi akhwatnya? Bembeng? Ah, ini tabe. Bawakan. Baik, kita mulai kembali. Coba buka halaman berapa? Ya, ada bembengnya situ, sudah dapat? Baik. Teman-teman, kita baca ciri-ciri fi'il muta'addi. Baik, kemarin kita sudah masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu fi'il ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek, korban, sasaran, target, atau tidak. Maksudnya tidak butuh. Tidak butuh kepada objek. Tidak butuh kepada sasaran korban. Kita sudah baca fi'il, dia nanti terbagi dua, ada fi'il muta'addi dan ada fi'il lazim. Baik, fi'il muta'addi kita sudah baca. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada objek. Ya, contoh Yusuf telah memukul seekor anjing, bahasa Arabnya adalah doroba Yusuf kalban. Doroba artinya memukul, Yusuf pelakunya, kalban korbannya, objeknya, sasarannya. Nah, sama juga yang di bawah, Yusuf telah membuka sebuah pintu. Habis itu Yusuf telah mencuci sebuah pakaian. Korbannya di situ anjing, kalban, pintu, baban, pakaian, sauban. Pelakunya adalah Yusuf. Perbuatannya memukul doroba, membuka fataha, wasala, mencuci. Oke? Baik. Untuk mengetahui fi'il muta'addi ini, Ustaz Ubaid menyebutkan ciri-cirinya. Kata beliau, ciri-ciri fi'il muta'addi. A. Ada berapa ciri-cirinya di sini? Ada dua saja. Satu, bisa bersambung dengan domir ha. Domir ha ini jamaah sekalian, harokatnya itu bisa dua. Bisa di dhamma, yaitu vokal u, hu, dan bisa di kasra, hi. Jadi bisa hu dan bisa hi. Cuman nama panggilannya domir ha. Jadi nama panggilannya domir ha, tapi harokatnya hu atau hi.
di dhammah yaitu hu atau di kasrah hi. Oke. Teman-teman, ini domir ha yang bisa dibaca hu atau hi. Nanti kapan bisa dibaca hu, kapan dibaca hi, nanti ada penjelasannya. Ya, dia ini terletak di ujung fiil, di ujung kata kerja. Kalau antum dapat ini, maka sebelumnya tempatnya dia menempel itu adalah fiil, keumumannya, kebanyakannya. Oke? Contohnya, coba lihat situ contohnya. Contoh dari kanan dulu. Al-babu fatahahu Yusufu. Artinya itu tidak ada artinya di bukunya teman-teman ya. Ya, bukunya itu apa? Artinya itu Yusuf telah pintu itu Yusuf telah membukanya. Artinya apa? Pintu itu Yusuf telah membukanya. Tulis itu. Al-babu fatahahu Yusufu. Pintu itu Yusuf telah membukanya. Kalau antum lihat itu teman-teman, ikhwan dan akhwat, al-babu fatahahu Yusuf, ada di situ domir ha yang bisa dibaca hu atau hi. Ada enggak? Yang mana itu? Di tengah ya. Fatahahu. Tadi saya katakan kalau ada domir ini, maka tempat dia menempel itu adalah fiil. Kalau ditanya fiil apa? Muta'addi atau lazim? Inilah ciri-cirinya fiil muta'addi. Tapi ingat teman-teman, ya, domir hu ini juga, domir ha ini yang bisa dibaca hu, bisa dibaca i, bisa masuk di kata benda, bisa masuk di kata sambung yaitu harf. Bisa masuk di kata benda yaitu isim dan bisa masuk di kata sambung. Oke? Yaitu harf. Untuk membedakannya yaitu dari tempat dia menempel maknanya pekerjaan, maka itu pasti fiil mutaaddi. Oke? Teman-teman saya ulangi. Ciri dari fiil mutaaddi adalah domir ha yang bisa dibaca hu atau bisa dibaca hi. Oke? Tapi hakikatnya domir ini bisa masuk di fiil yaitu fiil mutaaddi. Dua bisa masuk di isim, kata benda, dan yang ketiga bisa masuk di harf yaitu kata sambung. Oke? Nah, untuk membedakan tiga-tiganya ini yang mana fiil, yang mana isim, yang mana harf, kata sambung, ketika dia masuk domir ini, maka cara membedakannya adalah dengan melihat artinya, terjemahannya. Kalau terjemahannya kata kerja seperti ini, fatahahu artinya membuka, membukakan pekerjaan, maka itu pasti fi'il muta'addi. Tapi kalau artinya benda, misalnya zaujatuhu, benda hidup, zaujatuhu, istrinya. Sekarang saya mau tanya, zaujatuhu ada domir ha? Zaujatuhu. Tanpa saya tulis di papan ya, minta maaf. Zaujatuhu, ada hu. Kan bahasa Arabnya istri zaujatun. Tapi kalau ditambahkan hu, nanti ada tekniknya. Ditambahkan hu, jadinya zaujatuhu. Hu ada domir, ya. Tapi dia menempel kepada benda yang artinya istri. Berarti ini bukan fiil. Oke? Sama juga kalau udah bersambung dengan huruf sambung. Kata-kata sambung seperti alhamdulillah apa? Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahu untuknya lahu. La artinya untuk, hu-nya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Untuknya lah kerajaan dan untuknya lah pujian. Lahu, la artinya untuk, hu artinya nya. Hu ini domir. Ya, tapi lahu, la-nya bukan kata kerja. Oke? Berarti itu bukan fi'il muta'addi. Tapi yang diinginkan adalah domir ketika bersambung dengan kata kerja, maka dipastikan fi'il muta'addi. Oke? Jadi ada tadi dua contoh. Jadi hu ini masuk kepada apa?
kepada fiil mutaaddi saja. Apa? Bisa masuk pada fiil mutaaddi dan bisa masuk pada isim, kata benda, dan bisa masuk pada harf. Ya, untuk membedakannya lihat apanya? Maknanya. Contoh yang kedua. Coba lihat contoh yang kedua. Jadi mana tadi fiil mutaaddinya? Fataha. Kenapa kita anggap ini fataha? Fiil mutaaddi karena bersambung dengan domir hu. Oke? Dan fataha juga maknanya adalah kata kerja. Contoh yang kedua. Al-kitabu dorobahu Yusufu. Al-kitabu. Al-kalbu. Al-kalbu artinya anjing. Minta maaf ya, anjing. Ya, dan ini biasa sudah dipakai bahasa-bahasa untuk kagum kepada sesuatu, kaget kepada sesuatu, yang disingkat anjing menjadi anjay, berubah menjadi anjir. Ya. Dan ini bahasa-bahasa ini jangan dipakai ya. Oke? Ingat, cirinya orang beriman itu perkataannya baik. Ya. Waqulu ya, linnasi husna. Ucapkanlah ucapan kepada manusia dengan ucapan yang baik di surah Al-Baqarah. Baik. Coba lihat, al-kalbu. Anjing itu dorobahu Yusufu. Yusuf telah memukulnya. Teman-teman, mungkin antum pusing kenapa cara menerjemahkannya tak balik-balik. Oke, nanti. Belum saatnya. Ingat, masih teori ini, masih teori. Baik, kita ulangi terjemahannya. Anjing itu Yusuf telah memukulnya. Oke. Memang bisa diterjemahkan anjing itu dorobahu telah memukulnya Yusuf. Bisa, tapi agak aneh penerjemahannya. Nah, nanti kita latihan baca kitab nanti penerjemahan itu dengan 3 cara. Nanti bisa dimulai dari awal baru langsung di akhir, bisa mulai dari tengah ke belakang baru mundur lagi. Nanti. Baik, sekarang teman-teman coba cross check, coba lihat mana di situ domir ha, domir hu, dorobahu. Iya, doroba artinya memukul, hu artinya nya, ya oke? Ya, baik. Ini kita bisa pastikan adalah fiil mutaad dengan adanya tanda tersebut. Contoh yang ketiga, as-saubu. As-saubu itu baju. Ya. Atau jubah. Ya. Jubah itu, baju itu gosalahu Yusufu. Yusuf telah mencucinya. Nah, ada domir hu? Ada. Oke, dia menempel ke kata gosala. Nah, berarti gosala ini fiil mutaaddi. Teman-teman, sebenarnya domir hu ini sebenarnya masih banyak teman-temannya. Teman-temannya domir hu ini ada 13. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, apa itu artinya domir? Kan disebut domir ha. Teman-teman, domir itu artinya kata ganti orang. Ustaz, apa itu kata ganti orang? Baik. Teman-teman, kalau antum bicara sama temannya antum bisa dua panggil dia. Satu, antum pakai namanya. Dua, tidak pakai namanya, tapi pakai kata ganti namanya, yaitu kamu. Misalnya saya bicara sama Sandi, saya bilang, Sandi, ya kamu sudah sholat kah? Tapi saya bisa bilang, saya ganti namanya Sandi dengan kata, kamu sudah sholat kah? Oke? Kata kamu itu mengganti namanya. Oke? Jadi kamu itu dalam bahasa Indonesia kata ganti. Diistilahkan dalam bahasa Arab domir. Domir atau domair. Bisa juga dibaca domir, bisa dibaca domair. Oke? Jadi kalau antum dapat dalam bahasa Arab, domir itu artinya kata ganti orang. Artinya menyebut, menggunakan istilah yang tidak langsung disebut namanya. Tapi dengan kata menggunakan kamu, dia, mereka, kalian, oke? Kami, saya. Walaupun semua itu bisa pakai langsung nama. Bisa pakai nama, tapi bisa diganti namanya dengan kata-kata yang sudah tertentu, yaitu kamu, dia, mereka, kalian, oke? Kamu, dia, mereka, kalian, kami, kita, saya,
itu semuanya dalam bahasa Indonesia kata ganti orang. Dan dalam bahasa Arab itu disebut dhamir. Ada di papan yang saya tulis, tapi setelah saya pikir-pikir, penjelasan yang singkat ini sudah cukup saja. Ya, penjelasan yang saya jelaskan tadi secara singkat itu sudah cukup. Tapi nanti ini kita akan dalami di bab yang ketiga. Di pembahasan yang keempat. Insya Allah pembahasan domir yang di papan yang saya tulis, kata ganti orang yang sampai 12. Ya, ada saya tulis di papan kata ganti orang ketiga. Habis itu yang kedua kata ganti orang kedua. Kemudian yang ketiga kata ganti orang pertama atau ke satu. Itu semuanya sebenarnya kita bisa dapat di pembahasan yang keempat di buku ini. Apa di buku ini pembahasan yang keempat? Apa? Tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Di sana paling lengkapnya kita dapat. Oke. Jadi tadi ini yang saya tulis siang hari, ya, ya lumayan bermanfaat, tapi kita tidak baca. Oke. Selesai tanda yang pertama. Kalau antum dapat tanda itu, bisa dipastikan apa? Fi'il muta'ad. Tapi ingat, hu ini masih banyak temannya. Tapi temannya itu kita bisa dapat di pembahasan yang keempat dari buku ini, yaitu di pembahasan tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Oke? Ingat, likulli maqam maqal walikulli maqam maqal. Setiap tempat ada pembahasannya. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Bukan di sini kita bahas lengkapnya. Oke? Nanti di sana saja. Kita berpindah di ciri yang kedua. Ingat kesimpulannya tadi, domir ha. Bisa diharokati domma, bisa diharokati kas, dibaca hu atau hi. Ingat, masih banyak temannya. Masih ada 13. Jadi totalnya semuanya 14. Ya. Oke? Dan itu nanti kita akan dapat pembahasannya. Teman-teman, kalau dapat domir ha ini menempel di sebuah kata, pastikan dia fi'il muta'ad tadi. Tapi kenyataannya domir ha ini atau domir yang dibaca hu atau hi bisa bersambung ke fi'il kata kerja, bisa bersambung ke kata benda yaitu isim dan bisa bersambung di kata sambung yaitu har. Untuk membedakannya semuanya, untuk memastikan fi'il itu dilihat dari maknanya yaitu kata kerja, bermakna pekerjaan. Berarti kita butuh kamus lagi, kita butuh kamus. Oke, dan kita harus tahu artinya. Teman-teman mungkin ada yang berkata, sulitnya belajar bahasa Arab, harus lagi kita tahu domirnya yang ada 14 itu tadi, temannya hu. Masih ada 13, kemudian kita harus tahu terjemahannya. Memang begitu kalau kita mau tahu bahasa Arab. Dan begitulah seluruh bahasa-bahasa di dunia ini, kalau kita ingin tahu, harus kita pelajari. Iya, harus kita pelajari. Tapi kalau kita sudah terbiasa, akan bisa. Ala bisa, karena terbiasa. Dan sebenarnya rumus untuk bisa menguasai seluruh bahasa, kuncinya adalah dibiasakan. Oke? Tapi ingat, selalu minta tolong kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berhasil. Kata seorang penyair, ya disebutkan di dalam kitab Ma'alim fi tariqi talabil ilmi, ya rambu-rambu di dalam jalan mencari ilmu agama. Ya disebutkan itu, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni alaihi ijtihadu. Kata seorang penyair, kata orang bijak, apabila pertolongan Allah tidak berada untuk seorang manusia. Maksudnya pertolongan Allah itu tidak ada pada manusia, maka kesungguhannya manusia itu akan menjadi hal yang merusak. Jadi walaupun kita sungguh-sungguh dalam segala sesuatu, tapi kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti bengkok jalannya kita. Oleh karena itu di surah Al-Fatihah, ya, ketika kita memuji Allah, ada sanjungan di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Tapi ibadah itu disebutkan lagi setelahnya, dan hanya kepada kamulah, engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi memang segala sesuatu dibutuhkan pertolongan Allah. Oke? Nabi SAW sendiri pernah menasihati umat Islam. Ya, Rasulullah pernah menasihati sahabat, kata Nabi SAW,
ihris ala ma yang fauk, wahai para sahabat, bersemangatlah engkau. Wasta'in billah, tapi tetap minta tolong kepada Allah. Wala ta'ajaz, dan jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Oke, jadi semangat harus disertai dengan meminta tolong kepada Allah. Oke? Baik. Yang kedua, ciri-ciri fi'il muta'addi yang kedua, dilakukan oleh salah satu anggota badan. Teman-teman, coba tadi kita baca ciri yang pertama, kita baca kembali. Satu, bisa bersambung dengan domir ha. Tambahkan kalimatnya di situ. Satu, fi'il tersebut bisa bersambung dengan domir ha. Itu. Fi'il tersebut bisa bersambung dengan domir ha. Ada kata fi'ilnya. Fi'il tersebut bisa bersama dengan domir ha. Maka dia pasti fi'il muta'ad. Oke. Yang kedua, tambahkan lagi kalimat tersebut. Fi'il tersebut dilakukan oleh salah satu anggota badan. Fi'il tersebut, kata kerja tersebut dilakukan oleh salah satu anggota badan. Atau dilakukan oleh hati. Atau dilakukan oleh perasaan. Apa maksudnya ini? Maksudnya, kalau ada kata kerja yaitu fi'il, pekerjaannya itu dilakukan oleh salah satu anggota badan atau dilakukan oleh hati. Kata-kata kerja yang berkaitan tentang hati atau yang dilakukan oleh perasaan. Maka dia bisa dipastikan fi'il muta'addi tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, pasti bisa dipastikan. Tapi teman-teman, ini harus ditahu maknanya, artinya, terjemahannya. Bagaimana caranya kita tahu ini fi'il bisa dilakukan oleh salah satu anggota badan atau dilakukan oleh hati atau perasaan kalau kita tidak tahu artinya? Coba bayangkan atau coba cari kata-kata kerja dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh salah satu anggota badan atau hati atau perasaan. Cari. Kemudian cari bahasa Arabnya, jadilah dia fi'il muta'addi. Jadi kita tinggal tahu saja bahasa Arabnya dan artinya, atau kita tahu artinya baru kita bahasa Arabkan, jadilah dia fi'il muta'addi. Oke? Contohnya di sini, coba lihat. Contoh yang dilakukan oleh salah satu anggota badan atau hati atau perasaan. Satu, kataba. Kataba artinya menulis. Sekarang, menulis itu dilakukan oleh salah satu anggota badan atau seluruh anggota badan? Satu. Emangnya ada yang menulis pakai seluruh anggota badannya? Tidak ada ya. Pasti satu. Kalau bukan tangan, kaki. Kenapa saya bilang kaki? Karena minta maaf ya, ada yang tidak punya tangan, kasihan. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran kepadanya. Kalau yang tidak punya kaki, mungkin pakai mulut. Ya ada itu ya, kasihan di media-media sosial yang tidak punya kaki dan tangan. Naudzubillah min dzalik. Dan harrasahullahu ala fi hayatihim. Ya, semoga Allah memberikan semangat untuk mereka. Jadi kataba ini bisa diponis fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia kata kerja yang dilakukan oleh salah satu anggota badan, yaitu menulis. Doroba. Doroba artinya memukul. Memukul pada hakikatnya itu dilakukan oleh tangan. Tapi bisa pakai kaki, bisa pakai lutut. Ya. Oke? Bahkan bisa pakai kepala, tapi itu bahasa Arabnya menanduk ya. Ya. Oke? Nah, doroba ini dilakukan juga salah satu anggota badan. Maka dia bisa diponis fi'il muta'addi. Oke? Fataha. Fataha artinya membuka. Ya. Membuka. Membuka juga umumnya itu pakai tangan atau salah satu anggota tubuh. Maka dia bisa diponis juga fi'il muta'addi. Alima, mengilmui. Mengilmui itu pakai mata, pakai telinga, pakai mulut, pakai hidung, pakai kaki, pakai perasaan. Mana yang benar ini? Pakai perasaan atau pakai otak, pakai hati? Ya, para ulama silang pendapat. Sebagian ahli ilmu silang pendapat. Ilmu itu tempatnya di mana? Ya, sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin menguatkan ilmu itu letaknya di hati. Ya. Sumbernya itu kalau antum bisa lihat di syarah Arba'in An-Nawawi. Sebenarnya ada kajiannya Ustaz Suada ya. Hafizahullah taala ya wa syafahullah, tapi belum dimulai. Nah, di sana beliau bahas tentang hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyah. Beliau sebutkan juga di sana tentang masalah hati.
Ya. Atau disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi ilmu itu letaknya di hati. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segenggam daging, segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruhnya. Baik seluruh tubuh. Tapi kalau daging itu rusak, rusak seluruh tubuh. Ketahuilah, daging itu adalah hati. Oke? Jadi hati itu tempatnya ilmu. Tip. Jadi ini contoh untuk hati. Kalau 3 contoh tadi untuk badan. Kalau A5 untuk hati. Ya makanya Ustaz Ubaid bilang hati, bukan otak. Oke? Nah, A5 mengilmui. Zako itu artinya menjilat. Merasakan. Zaka. Antum tahu ayat-ayat yang biasa dipakai ceramah-ceramah kalau ada orang meninggal? Ya, ghafarahumullah. Semoga Allah mengampuni seluruhnya orang meninggal dari kalangan muslimin dan muslimat. Zako ini artinya menjilat. Tapi di antara terjemahan umumnya merasakan. Ayat yang biasa dipakai ketika ada orang yang ceramah tentang masalah kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah nanti kita dapat itu dari kata zaqa. Ya, berubah menjadi dha'iqah. Dha'iqah itu kita akan dapat nanti di isim fa'il di pembahasan isim. Zaqa bisa berubah menjadi dha'iqah. Oke? Dha'iqah artinya menjilat. Jadi itu terjemahan ayat sebenarnya. Setiap yang bernyawa pasti akan menjilat kematian. Cuman diterjemahkan merasakan. Oke? Baik. Nah, sekarang saya mau tanya, zako ini salah satu anggota badan, hati atau perasaan? Perasaan. Ya. Sebenarnya sini mungkin lebih tepatnya bukan perasaan ya, zako. Ya. Mungkin ya panca indera. Tapi kita ikut saja satu bait karena beliau mengatakan perasaan. Ya, zako. Jadi contoh untuk perasaan adalah zako. Selesai. Fi'il lazim. Setelah membahas fi'il muta'addi, maka ada lawannya fi'il muta'addi, yaitu fi'il lazim. Teman-teman, fi'il lazim ini kebalikan dari fi'il muta'addi dan ciri-cirinya beda dengan fi'il muta'addi. Intinya, apa yang bukan fi'il maddi, apa yang bukan fi'il muta'addi pasti fi'il lazim, itu aja. Apa yang bukan laki-laki pasti perempuan. Yang selainnya itu pasti ada aslinya. Baik. Fi'il lazim adalah, kata beliau, fi'il yang tidak butuh objek. Saya sudah terangkan kemarin kalau fi'il muta'addi butuh korban. Kalau fi'il lazim tidak butuh korban. Tidak butuh tempat pelampiasan fi'il lazim ya. Baik. Fi'il lazim adalah fi'il kata kerja yang tidak butuh pada objek. Contoh. Yusuf telah pergi. Bahasa Arabnya zahaba Yusuf. Kata pergi itu cukup Yusuf saja sudah terpenuhi. Ya. Beda kalau memukul harus ada memang sasaran. Ya, harus ada memang sasaran. Oke? Okay? Yusuf telah pergi. Fiilnya di situ zahaba, kata kerjanya adalah zahaba. Yusuf pelakunya. Oke, masih ada sedikit. Contoh lagi yang kedua. Jadi mana fiil lazimnya? Zahaba. Kemudian contoh yang kedua, kok ada Yusufu. Yusuf telah duduk. Sama juga duduk juga tidak butuh orang. Kita cukup saja duduk sudah terpenuhi. Ya, terpenuhi perbuatan itu. Jadi tidak butuh korban. Kecuali kita ingin menerjemahkan kita menduduki siapa. Ya. Tapi itu harus ada lagi tambahan kata. Jadi kok ada ini adalah fi'il lazim. Contoh lagi. Baro'a Yusufu. Yusuf telah sembuh. Ya. Biasanya kalau orang sakit sembuh seluruh badan ya. Ustaz kalau sakit gigi yang sembuh giginya bukan badannya. Coba-coba sakit gigi semuanya kacau. Ya, semuanya sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tidak tenang. Biar dengar suara motor lewat, ingin apa? Ingin dilempar itu motor. Oke? Apalagi lewat motornya yang bogar-bogar. Woi, tambah parah. Oke? Jadi baro artinya Yusuf telah sembuh. Jadi kata baro ini disebut fi'il lazim. Kenapa? Karena dia tidak butuh objek. Yang sembuh itu kita, bukan orang lain ya. Ada ciri-ciri fi'il lazim. Kata beliau, ciri-ciri fi'il lazim tidak bisa bersambung dengan domir hu. Domir ha atau yang biasa dibaca hu atau hi.
Oke, itu yang pertama. Dan dilakukan oleh seluruh badan. Jadi ini kebalikan dari fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi bisa bersambung dengan dhamir ha dan dilakukan oleh salah satu anggota badan. Dilakukan oleh hati dan perasaan atau perasaan. Tapi ini beda. Tidak bisa bersambung dengan dhamir ha dan tidak bisa dilakukan oleh seluruh anggota badan. Dan dilakukan oleh seluruh anggota badan. Contoh, zahaba. Zahaba ini tidak bisa bersambung dengan dhamir hu dan teman-temannya tadi. Dan dia plus juga dilakukan oleh seluruh anggota badan. Zahaba itu artinya pergi. Sekarang, pergi itu anggota badan, seluruh anggota badan kan? Bukan salah satu anggota badan. Ustaz, tapi ada itu yang pergi hanya kepalanya saja dengan jantungnya. Ah, itu jin. Itu jin. Oke. Danan itu ya. Ah, setan saja dia kasih apa kita? Takut-takut. Oke. Bapakku sering pergi di hutan tengah malam cari ikan tengah malam sampai subuh dan pernah saya temani suatu saat dan saya tanya bapakku apa pernah lihat apa yang begitu tidak pernah sama sekali. Oke. Padahal di hutan yang tidak ada orang manusia di dalamnya. Oke. Jadi zahaba artinya pergi. Jadi tidak ada ceritanya manusia yang pergi dengan kepalanya saja. Dia pergi di apa di Puwato dengan kepalanya. Ya, dan masih ada di buah-buah badannya. Taib. Kemudian ko ada artinya duduk. Ini juga disebut apa fiil lazim. Ustadz kan duduk, minta maaf ya. Pakai pakai paha atau pantat, minta maaf ya. Berarti bukan fiil lazim kan? Kan saya bilang fiil lazim dilakukan oleh seluruh anggota badan. Begini. Ko ada ini artinya duduk dan dihukumi fiil lazim dilakukan oleh seluruh anggota badan. Kenapa kok ada duduk? Duduk dikatakan dilakukan oleh seluruh anggota badan. Karena kalau kita duduk pasti ikut semuanya di posisi duduk. Tidak ada ceritanya antum di lantai 1 datang duduk di lantai 2 masih badannya di lantai 2. Ya, atau antum duduk, antum berdiri tiba-tiba antum duduk kepalanya antum masih di atas. Pasti ikut gerakannya semuanya ke duduk. Jadi duduk juga ini walaupun pantat dilakukan minta maaf, pantat yang dilakukan, tapi semuanya akan mengikut gerakannya duduk. Oleh karena itu duduk ini dihukumi dianggap sebagai dilakukan oleh seluruh anggota badan. Baro'a artinya apa? Sembuh. Sembuh juga ini dihukumi dilakukan oleh seluruh anggota badan. Koma artinya berdiri. Ini juga dikatakan dilakukan oleh seluruh anggota badan. Mungkin ada yang bertanya, "Akhi, kan koma ini berdiri pakai kaki." Ya, sama tadi ceritanya duduk. Kalau kita berdiri, seluruh anggota badan akan juga mengikut kepada berdiri tersebut. Beda kalau menulis kan fi'il muta'addi. Pulpennya menulis, tapi kita bisa sambil jalan, sambil apa? Sambil duduk, sambil berdiri. Bahkan bisa masuk di WC sambil mencatat. Ya, atau sambil makan sambil mencatat. Tapi koma berdiri semuanya badan juga ikut kepada gerakan berdiri. Oke? Kharaja. Kharaja artinya keluar. Ya, kata keluar juga apa namanya dihukumi dilakukan oleh seluruh anggota badan. Ustaz, kalau yang mengintip apakah disebut fi'il yang dilakukan oleh seluruh anggota badan? Mengintip dan keluar itu beda. Oke? Mengintip atau keluar itu beda. Yang mengintip kan dengan melihat. Ya, kalau kharaja keluar, seluruh anggota badan keluar. Baik. Selesai ciri-ciri fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Teman-teman, setelahnya itu ada C. Fi'il ditinjau dari lafaznya. Pernah saya katakan ini pembahasan kata kerja ditinjau dari cara bacanya. Disinilah teman-teman kita akan dapat seluruh cara baca kata kerja. Dan di sini kita dapat juga cara menerjemahkan setiap cara baca fi'il. Di sini akan disebutkan cara baca fi'il itu hampir 20, bahkan lebih. Itu hari Abu 19 ya. Berapa itu hari cara baca di sini fi'il? Sekitar 19, 20 lebih. 22. Ya. Di sini cara baca fi'il, cara baca kata kerja, kalau kita dapat fi'il, maka cara bacanya nanti ada sekitar 20 lebih. Sekitar 22, 21, 22, 23. Dan di sini akan disebutkan cara menerjemahkan setiap cara baca fi'il itu. Disinilah berbagai wazan kata kerja akan kita dapatkan. Dan ini kalau kita bisa selesaikan,
kita akan punya ilmu dasar untuk baca fiil. Untuk kita praktekkan nanti di kitab Gundul. Dan juga di sini akan dilatih cara menerjemahkannya. Dan insya Allah ta'ala sebelum kita belajar ini pembahasan ini, insya Allah di pekan depan saya akan tuliskan seluruh wazannya di papan, baru kita baca satu persatu. Oke? Tapi teman-teman, pekan depan itu sudah lebaran hari Kamis. Adakah yang mau pulang kampung? Atau kita masih tetapkan belajar atau kita kasih libur di hari Rabunya? Di hari Senin, Selasa kita belajar saja. Di hari Rabunya ya kita liburkan sampai di hari Ahad. Iya. Hari tasyrik kan tanggal 10, 11, 12, 13. Oke, 4 hari. Sampai sekarang dari tanggal 1 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik, pas harinya selesai, itu disyariatkan bertakbir. Banyak ucapkan takbir, tahlil dan seterusnya, pujian-pujian kepada Allah. Oke. Jadi kalau kita perkirakan hari Kamis lebaran, berarti hari Jumat masih takbir, hari Sabtu masih takbir, hari Ahad masih takbir. Jadi hari Senin kita belajar lagi. Oke? Jadi pekan depan kita masih belajar apa? Senin, Selasa, Rabu kita libur saja. Hari Senin dengan Selasa saya akan terangkan pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan C, fiil intinya dari lafaznya, yaitu seluruh wazan-wazan fiil dan cara menerjemahkannya. Satu pertanyaan. Tanpa lihat buku. Saya bisa sebutkan ciri fiil mutaaddi. Apaan? Bisa bersambung dengan domir. Bisa bersambung dengan domir. Bisa dilakukan oleh salah satu anggota badan. Apalagi? Itu saja. Dilakukan oleh hati dan apa? Buku, pulpen, atau bembeng? Bembeng? Oke. Baik, akhwatnya. Ada mic-nya? Ada. Bunyi saja, bunyi, tidak apa-apa ya. Kalau belajar itu tidak apa-apa. Pulpen saja. Ya. Baik, akhwatnya. Coba sebutkan ciri-ciri fi'il lazim tanpa melihat buku. Bunyi saja, tidak apa-apa. Ya. Oke. Berapa orang yang jawab itu? 3 orang? 2 orang. Baik, apa maunya 2 orang itu? 1 pulpen, 2 buku, 3 bembeng, 4 ikhwan. Yang bagi siapa yang masih jomblo? Apa ini? Pulpen, buku, bembeng? Bembeng. Oke. Kayaknya lapar ini. Berapa orang mau bembeng? Ya. Capu nih. Ini 2 orang tadi. Sandi bawakan. Baik, ikhwannya lagi. 1. Ikhwannya tadi. Coba sebutkan hari apa kita akan belajar nanti di pekan depan. Ayo, enggak apa-apa. Apa? Hari apa? Yakin? Apa? Pulpen, bembeng? Buku. Satu lagi pertanyaan untuk ikhwannya. Baik. Kemarin ada 3 fiil yang kita sebutkan. Sebutkan 3 fiil itu, tapi sebutkan salah satu dari 3 fiil itu definisinya. Ayo, tanpa lihat buku nih. Tapi bimbing habis nih ya. Nanti kita beli lagi. Saya bisa. Ada? Tidak ada. Aduh. Iya, habis mie bembeng deh. Aduh. Berarti menjawab pertanyaan gara-gara bembeng ini. Insya Allah ta'ala kita lanjutkan di pekan depan. Ya. Baik. Teman-teman, ini pelajaran kita alhamdulillah tiap hari insya Allah ada yang masuk, maksudnya ada yang
Kita tetap baca walaupun sedikit kita ambil, tapi hari demi hari kita lewati pelajaran ini, insya Allah selalu ada yang kita lewati dari pembahasan-pembahasannya. Jadi sedikit ataupun banyak, saya berharap dari teman-teman selalu bersyukur, dan yang kedua selalu bersabar, dan yang ketiga jangan lupa selalu minta tolong kepada Allah ya. Insya Allah saya optimis atau akan berusaha bantu teman-teman semuanya sampai bisa baca kitab insya Allah. Tapi ingat, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu ya. Ada ulama yang bernama Ibrahim bin Al-Ishaq, disebut Ibrahim Al-Harbi. Ya, Ibrahim Al-Harbi. Beliau ini adalah ahli bahasa. Beliau lahir tahun 198 Hijriah dan meninggal tahun 285 Hijriah. Beliau dekat dengan tabi'in atau mungkin beliau masuk tabi'in. Tapi beliau di bawahnya Imam Ahmad. Kayaknya tidak masuk tabi'in. Suatu hari ada orang yang curhat kepada beliau. Kalau tidak salah Ahmad, namanya Ahmad. Iya. Beliau curhat kepada Ibrahim Al-Harbi tentang keluhan hidupnya. Ya, saya ini mengalami kesusahan bersama keluarga saya. Tolong berikan nasihat. Kata Ibrahim Al-Harbi ini yang ahli bahasa Arab, kata beliau, minta tolonglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah selalu ada di balik pertolongan setiap hamba. Jadi teman-teman, salah satu rahasia beliau menjadi orang yang hebat dalam ahli bahasa itu adalah beliau jadi ahli bahasa atau pakar bahasa Arab karena beliau selalu minta tolong kepada Allah. Jadi biar antum semangat, biar antum rajin datang, biar antum pintar IQ-nya, ya biar antum berteman sama orang cerdas, antum kuliah, antum belajar tiap hari, tapi kalau Allah tidak tolong antum, tidak akan jadi. Jadi minta tolong kepada Allah ya. Baik. Idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Apabila engkau ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberhasilan dalam belajar bahasa Arab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita menyelesaikan buku-buku bahasa Arab, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mengikuti para ulama dan mengikuti jalan-jalan mereka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khaira wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fiikum wa fiikunna. Terima kasih semuanya, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan kalian dan keluarga kalian dimanapun kalian berada. Baik, saya tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok atau pekan depan kita akan belajar hari Senin dan hari Selasa. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. 3 kata untuk semuanya, selalu semangat belajar. 3 kata lagi, jangan lupa murojaah. Jangan lupa ulang-ulangi pelajarannya yang kita sudah bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.